Mantap, Erdogan dan polisi Turki lakukan operasi besar-besaran berhasil tangkap mata-mata Mossad hingga 33 orang. Dukungan Turki terhadap Palestina tak terbatas. Yang terbaru, atas komando Erdogan, Turki telah menangkap penyusup dan mata-mata Israel di Turki. Mereka berhasil diringkus dalam operasi besar-besaran yang akhirnya membuat rencana dan rahasia Zionis akhirnya terbongkar. Para pemimpin Israel pun marah setelah hal ini terbongkar. Polisi Turki telah menangkap 33 orang di berbagai wilayah di negara tersebut karena melakukan kegiatan mata-mata atas nama Badan Intelijen Luar Negeri Israel, Mossad. Operasi besar-besaran ini diumumkan Menteri Dalam Negeri Turki, Ali Yerlikaya, pada hari Selasa. Polisi menahan orang-orang tersebut di Istanbul dan 7 provinsi lain dengan tuduhan melakukan kegiatan spionase internasional atas nama Mossad. Puluhan mata-mata itu dilaporkan telah melacak warga negara asing yang tinggal di Turki karena alasan kemanusiaan. Polisi Turki sebelumnya telah membongkar jaringan mata-mata yang menargetkan warga Palestina yang tinggal di negara tersebut. Namun, penangkapan terbaru ini menyusul komentar Ronen Bar, Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri Israel, Shin Bet, yang merilis rekaman suara bulan lalu yang mengumumkan bahwa Israel bertekad untuk membunuh para pemimpin Hamas di setiap lokasi termasuk Turki. Di Gaza, di tepi barat, di Lebanon, di Turki, di Qatar, semuanya. Katanya dalam rekaman audio disiarkan oleh lembaga penyiaran publik pada bulan Desember 2023 lalu. Ini akan memakan waktu beberapa tahun, kami akan berada di sana untuk mewujudkannya. Sebagai tanggapan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan ancaman keras. Jika mereka melakukan kesalahan seperti itu, mereka harus tahu bahwa mereka akan membayar harga yang sangat mahal untuk ini, kata Erdogan saat itu. Yerlikaya mengatakan para tersangka ditangkap sekaligus dalam operasi dengan kode bernama MOL. Seorang pejabat senior intelijen Turki mengatakan kepada Middle East bahwa Ankara ingin memastikan tidak ada badan intelijen asing yang dapat beroperasi di negara tersebut tanpa izin. Sejalan dengan peringatan kami sebelumnya bahwa segala upaya untuk beroperasi secara ilegal di Turki akan memiliki konsekuensi yang serius. Kami sangat tidak menyarankan semua pihak terkait untuk melakukan kegiatan serupa di masa depan, kata pejabat tersebut yang berbicara tanpa bersedia disebutkan namanya. Sumber lain mengatakan masalah ini kepadanya bahwa ada orang asing di antara mereka yang ditahan. Rekaman yang dirilis oleh Menteri Dalam Negeri Turki menunjukkan polisi dan intelijen Turki melakukan operasi untuk menangkap para tersangka mata-mata yang bekerja untuk Israel. Kami tidak akan pernah mengizinkan kegiatan spionase yang bertentangan dengan persatuan nasional dan solidaritas negara kami, kata Yerlikaya. Ngerinya kondisi Israel saat ini, detik-detik Israel Spring terjadi menjadi aksi yang sama seperti Arab Spring. Rezim Zionis Israel menyaksikan demonstrasi publik terbesar dalam beberapa hari terakhir. Beberapa media melaporkan sekitar 700.000 orang memprotes kabinet Benyamin Netanyahu. Sementara media-media Arab menyebut perkembangan di wilayah pendudukan Israel Spring. Gambaran media-media Arab dibarengi dengan kemarahan kaum Zionis. Surat kabar Zionis Haaretz mengkritik pendekatan media-media Arab, terutama Mesir, terhadap demonstrasi saat ini di wilayah pendudukan dan mengumumkan bahwa penggunaan judul Israel Spring dalam liputan berita tentang krisis saat ini di Israel adalah semacam kejutan. Surat kabar berbahasa Ibrani ini mengecam beberapa media yang menggambarkan perkembangan di Tel Aviv sebagai akhir dari Israel, menanggapi penolakan publik yang meluas terhadap rencana reformasi peradilan. Netanyahu mengumumkan penangguhan sementara rencana ini setelah banyak tekanan dan konsultasi ekstensif
dengan para pemimpin koalisi. Perdana Menteri rezim Zionis mengumumkan penangguhan rencananya yang kontroversial tentang sistem peradilan rezim ini dan mengatakan, "Saya telah memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut dan saya memberi waktu untuk berdialog." Sekalipun demikian, ada dua tindakan Netanyahu membuat para Zionis khawatir. Tindakan pertama adalah memberhentikan Menteri Perang Zionis Israel Yoav Gallant, Menteri Perang Kabinet Tel Aviv, termasuk di antara anggota kabinet yang secara terbuka mengkritik rencana reformasi peradilan yang kontroversial. Pernyataan Gallant menyebabkan Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, memecatnya pada hari Minggu kemarin. Ketika Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Zionis Israel, untuk sementara menghentikan rencana reformasi peradilan, para tokoh dan media Israel menyatakan keprihatinan tentang kemungkinan terjadi Israel Spring dalam waktu dekat. Aksi ini dibarengi dengan penentangan yang meluas dari pasukan militer Zionis dan dukungan mereka terhadap Menteri Perang rezim ini, serta peringatan dari tokoh Zionis. Ami Ayalon, mantan Direktur Badan Keamanan Zionis Israel, mengatakan dalam hal ini Netanyahu mengambil langkah besar lainnya dalam perjalanannya untuk membubarkan tentara dan membahayakan keamanan rezim. Jalan memahami lebih baik dari siapapun proses berbahaya yang dipimpin oleh pemerintah. Yuli Edelstein, anggota Partai Likud dan Ketua Komite Urusan Luar Negeri dan Perang Knesset, juga memperingatkan tentang konsekuensi pemecatan Yoav Gallant dari Kementerian Perang rezim Zionis, menyatakan bahwa dia telah mendengar laporan yang mengganggu tentang situasi keamanan. Menurutnya, dalam menghadapi situasi keamanan saat ini menjadi jelas ketika kita mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk perubahan di Kementerian Perang. Tindakan kedua Netanyahu adalah memanggil para pendukungnya untuk mengadakan demonstrasi mendukung kabinet. Tindakan Netanyahu bisa dibarengi dengan reaksi oposisi yang termobilisasi berujung pada terjadinya konflik internal. Dalam hal ini, Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri Zionis, dalam pesan audio pada hari Senin mengakui bahwa Israel berada pada titik paling berbahaya sejak Perang Oktober dengan Mesir pada tahun 1973. Sementara poin terakhir adalah penangguhan sementara rencana reformasi peradilan tidak berarti akhir dari krisis di wilayah pendudukan, tetapi itu berarti upaya Netanyahu untuk mengalahkan gagasan melewati Netanyahu. Seruan Netanyahu dan perseteruan oposisi dapat menjadi dasar kelanjutan krisis saat ini dan realisasi dari Israel Spring.